Baik, selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini hari Minggu di Indonesia, tanggal 15 Oktober 2023, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant ya. Dan kita saat ini sudah memasuki chapter yang kedua. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, kita sediakan hati kita untuk bimbingan Roh Tuhan sepanjang Bible study kita ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih untuk semua kebaikan Bapa bagi kami. Dan kami bersyukur Bapa memberikan kami kesempatan untuk mempelajari akan firman-Mu, pekabaran yang Tuhan rindukan, untuk kami mengerti demi kebijaksanaan kami dan keselamatan kami, dan bagaimana kami boleh bersedia untuk menghadapi krisis besar di akhir zaman ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, untuk berkat-berkat Tuhan yang akan kami rasakan sepanjang Bible study ini. Dan terima kasih untuk bimbingan Roh Tuhan yang akan membuka hati kami, pengertian kami, dan Roh Tuhan yang akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran, sehingga kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-berkat yang akan kami rasakan sepanjang Bible study ini. Memberkati jaringan internet kami dimanapun kami berada, sehingga Zoom yang kami jalani boleh berlangsung dengan baik. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat-berkat surga yang kami rasakan boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Bible study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi untuk teman-teman yang ada di Indonesia dan selamat sore ya untuk teman-teman yang ada di Amerika. Hari ini tanggal 15 Oktober kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam buku Everlasting Covenant dan kita sudah memasuki chapter 2 dengan judul Janji kepada Abraham. Jadi teman-teman, sekilas tentang apa yang kita pelajari dari pasal yang pertama ya. Ini kita mau menyinggung sedikit saja ya, garis-garis besarnya yang kita bisa kita bisa lihat ya. Jadi dari buku yang pasal pertama ya, yang telah kita pelajari, kita belajar tentang apa arti Injil ya. Injil itu adalah kabar kesukaan yang tujuannya ya untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan itu diberikan kepada semua orang. Dan Injil itu merupakan satu kekuatan dari Tuhan. Dan di mana kita menemukan ya ada kekuatan Tuhan atau penyataan kuasa Tuhan, di situ kita bisa melihat ya dan menemukan Injil keselamatan ada di situ. Nah, penciptaan yang telah dinyatakan, bagaimana Tuhan menciptakan, bagaimana kuasa Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, semua kedahsyatan yang Tuhan ciptakan pada kali pertama, ternyata itu merupakan satu penyataan dari kuasa Injil. Jadi kuasa yang menciptakan langit dan bumi itu ternyata adalah sama dengan kuasa yang menyelamatkan kita. Jadi adalah, kenapa demikian ya? Karena adalah oknum yang sama yang menciptakan langit dan bumi, dan oknum yang sama juga yang menebus kita dengan kuasa yang sama ya. Kita ditebus dengan kuasa yang sama juga ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi teman-teman, penebusan yang Tuhan buat ya kepada manusia itu bukan hanya sekedar seperti kebanyakan Injil ya, di mana kita dikesankan seperti film The Passion of Christ ya. Kita dikesankan bagaimana
Yesus menderita, kita disentuh secara emosi ya. Tapi lebih daripada itu, Injil yang Tuhan nyatakan itu merupakan satu penyataan kuasa yang kita bisa bilang tak terbilang ya teman-teman. Apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat di salib yang Tuhan buat, ini merupakan satu penyataan kuasa yang tak terbilang. Ya, sejajarnya penyataan kuasa Tuhan yang dinyatakan oleh Tuhan dalam penebusan Yesus Kristus ya kepada manusia berdosa, itu sejajarnya kita bisa bilang adalah kuasa penciptaan. Bagaimana dahsyatnya Tuhan menciptakan langit dan bumi yang semuanya terjadi hanya dengan berfirman, teman-teman, ini ternyata sejajar dengan kuasa penebusan. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kenapa ya kuasa penciptaan dan kuasa penebusan ini sama ya, sama bobotnya, sama dahsyatnya. Nah, pelajaran yang penting sekali adalah mengenai bagaimana Injil itu dinyatakan kepada kita. Injil itu dinyatakan ternyata adalah bahwa Kristus itu diam di dalam diri kita. Teman-teman, bagaimana Tuhan menyatakan kabar baik ya, kabar baik yang menyelamatkan kepada manusia ya. Ternyata Tuhan menyatakan ya, dirinya itu bisa diam di dalam diri manusia. Dan kemarin Brother Lowry sudah menyinggung ya bahwa salah satu kepentingan misteri Kristus diam di dalam diri manusia atau Tuhan bersemayam di dalam diri manusia itu salah satunya untuk menghadapi pencobaan ya. Kemarin sudah dijelaskan. Dan teman-teman, salah satu juga ya yang kita bisa pelajari, di sini Tuhan memastikan Tuhan mampu menerima manusia dalam keadaannya yang paling berdosa. Dan ini adalah satu kabar baik ya, karena setiap orang yang melakukan dosa, satu hal yang selalu terngiang-ngiang sama seperti Adam dan Hawa, takut untuk menghadapi Tuhan, takut untuk mendekati Tuhan. Tetapi di dalam misteri Injil, teman-teman, Tuhan pastikan tidak ada seorang pun yang ditolak oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan menerima manusia? Yaitu dengan Dia memberi dirinya. Ya, sebentar ya teman-teman. Jadi teman-teman, salah satu berkat dari bagaimana Tuhan menyatakan diri dengan memastikan Tuhan menerima kita ya, manusia yang berdosa. Dan kemudian salah satu juga yang Tuhan mau nyatakan lewat misteri berdiamnya Tuhan ya di dalam diri manusia adalah kuasa yang begitu dahsyat ya, teman-teman. Kuasa yang begitu dahsyat yang telah menciptakan langit dan bumi itu bersemayam di dalam Kristus. Dan Kristus itu ya yang merupakan pencipta segala sesuatu berdiam di dalam diri setiap orang, di dalam seluruh kepenuhan kealahan. Aduh, coba teman-teman bayangkan ya. Kita sering ya berpikir bahwa eh, kita membutuhkan seorang sebagai penolong. Bagaimana kalau kita ada dalam keadaan sulit, dalam keadaan ya situasi-situasi yang sulit, kita membutuhkan penolong. Tetapi teman-teman, di dalam pelajaran ini Tuhan mau menyatakan penolong kita ya, penolong yang sejati yang kita miliki itu tidak jauh dari kita, teman-teman. Dia berdiam di dalam diri kita ya, sangat dekat dengan kita. Dan ini merupakan satu kabar baik ya. Dan teman-teman, ini perlu direnungkan ya, karena lewat misteri Injil ini ya, berdiamnya Kristus di dalam diri manusia, kalau kita telah merasakan ini sebagai satu kepastian dari Roh Tuhan, ini merupakan satu kepastian bagaimana kita menerima warisan yang akan datang. Jadi penerimaan kita terhadap warisan yang akan datang itu dipastikan dengan penerimaan kita terhadap Kristus yang diam di dalam diri kita. Karena di dalam diri Kristus semua yang dijanjikan Tuhan ada di dalam Kristus, teman-teman. Jadi dengan memilih
dengan kita memiliki Kristus ya sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi yang diam di dalam diri kita, semua berkat yang dijanjikan Tuhan itu dipastikan itu kita miliki, ya. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Dan kemudian Injil juga yang dinyatakan kepada kita bahwa bagaimana kita menerima perjanjian Tuhan dengan sempurna itu dipastikan waktu dia datang kedua kali. Jadi pada saat dia datang kedua kali, semua yang dijanjikan Tuhan itu dipastikan ya bagi kita yang menerima dia itu kita akan terima secara penuh ya. Kalau saat ini ya masih sebelum kedatangannya, apa yang dia buat adalah bagaimana memulihkan kita ya, memulihkan kita dari dosa-dosa atau apa yang hilang, apa yang peta kalik yang hilang, yang rusak di Eden. Itu yang dia pulihkan. Tetapi semua yang kita miliki di Eden yang hilang itu akan dikembalikan pada saat Yesus datang kedua kali. Dan teman-teman, kepemilikan kita terhadap Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu memastikan kita menerima sepenuhnya ya, sepenuhnya pada saat dia datang kedua kali. Dan janji mengenai bagaimana dia datang kedua kali ini merupakan satu kesatuan dari Injil ya, Injil yang kekal yang pertama kali diberitakan kepada Adam dan Hawa ya. Oleh keturunanmu ia akan meremukkan kepalamu. Teman-teman, ini merupakan satu kesatuan Injil. Bagaimana Tuhan menebus kita dan bagaimana dia datang melenyapkan seluruh kuasa setan dan pekerjaannya dan memulihkan keadaan dunia yang hilang. Ini merupakan Injil, kesatuan dari Injil. Karena teman-teman ini perlu dipahami, kenapa demikian? Karena ada banyak Injil yang muncul saat ini yang menyangkali tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali atau sudah tidak peduli lagi ya dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Padahal Injil pertama kali diberitakan merupakan satu paket. Penebusan dan kedatangan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Kata-kata Tuhan terhadap Adam dan Hawa, keturunanmu akan meremukkan kepalanya, ini merupakan berita tentang penebusan dan kedatangannya yang kedua kali. Jadi teman-teman, Injil itu atau kita yang menerima Injil yang benar itu tidak akan pernah memisahkan penebusan dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sebagaimana pastinya firman Tuhan ya, sebagaimana pastinya firman Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, teman-teman, sepasti itu juga ya, sepasti itu juga kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua kali diucapkan oleh firman yang sama yang telah menciptakan langit dan bumi dan dan adalah firman yang sama yang telah menghukum dunia dengan air bah. Jadi teman-teman, apakah kita perlu meragukan kedatangan Tuhan? Ya, kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya penebusan, ya. Kalau kita tidak pernah mengalami namanya penebusan, kita pasti ragu ya atau berupayalah mencari dalih dengan berbagai hal bahwa Yesus itu tidak akan datang. Seperti orang-orang ya yang dibicarakan oleh Wagoner atau yang dibicarakan oleh di dalam Alkitab ya, yang meragukan tentang janji kedatangan Tuhan dan tidak ada penghukuman Tuhan. Itu karena memang penebusan itu tidak pernah terjadi di dalam diri mereka. Tapi bagi mereka yang mengalami penebusan, ya, mereka akan punya kerinduan yang sangat-sangat pasti tentang kedatangan Tuhan karena memang itu diucapkan oleh firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Jadi teman-teman, kira-kira seperti itu ya yang garis besar ya, garis-garis besar yang kita pelajari dari bab yang pertama. Dan sekarang kita memasuki bab yang kedua ya, atau chapter yang kedua. Ini kita masih mempelajari tentang perjanjian ya, perjanjian kekal yang Tuhan telah buat kepada manusia. Dan ini contoh yang pertama ini adalah bagaimana Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham. Jadi teman-teman, dari pengalaman Tuhan membuat perjanjian kepada Abraham, kita akan melihat ya Injil itu bagaimana atau kabar kesukaan itu seperti apa. Baik teman-teman, kita sebentar ya.
Oh, di sini ada Brother Ronald, ada raise hand. Bagaimana, Brother Ronald? Oke, Bing. Boleh Ya, tambahan sedikit, Bing? ya silakan, silakan. Di chapter 1 kan tadi dibahas review, Kang. Hmm, Ya, oh, kita tahu bahwa kebanyakan orang mempunyai Injil, dan tadi Injil dibicarakan tentang kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Cuma ada poin penting di chapter 1 yang mungkin kita harus ketahui. Di Wahyu 14 ayat 6 dan 7 tentang Injil yang kekal itu. Jadi kita tahu semua bisa memberitakan Injil dan semua tahu tentang Injil. iya, Cuma ada salah satu yang Wagoner tekankan chapter 1 itu adalah sesuatu yang bukan Injil kalau kita tidak menekankan bahwa Allah itu sebagai pencipta. iya, Itulah yang membedakan Injil kita dengan Injil yang lain. Jadi di Wahyu 14, 6 dan 7 takutlah akan Allah, sembahlah Dia karena telah tiba satu, dan sembahlah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itulah yang menjadi pembeda antara Injil kita dengan Injil yang lain. Tadi singgungkan tentang penciptaan. iya. Jadi cuma tambahan saja itu, Bing. Ya, terima kasih, Brother Ronald. Jadi betul sekali ya, bahwa poin dari Injil sebelum menyatakan tentang kebaikan Tuhan kepada manusia, eh, kalau kita melihat dari tulisan Paulus, Paulus selalu menyatakan tentang keilahiannya sebagai pencipta segala sesuatu. Itu teman-teman bisa jumpai dalam tulisan-tulisan Paulus ya. Dan setiap orang yang memberitakan Injil yang benar pasti akan memberitakan Yesus yang menebus kita itu adalah pencipta segala sesuatu. Dan kalau kita tidak menyatakan Yesus sebagai pencipta segala sesuatu atau yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya, teman-teman, dari Injil itu sendiri. Dan mungkin ya, itu yang kita jumpai ya pada Injil-Injil yang ada di luar sana ya. Injil-Injil ya saya bisa bilang dalam bahasa Injil kupu-kupu malam ya. Ini lirik sebuah lagu, teman-teman. Kupu-kupu malam itu dia melakukan apa ya, satu kebiasaan yang berdosa, tapi dia terus melakukan karena dia tahu Tuhan itu penyayang umatnya. Jadi Injil seperti itu, teman-teman, itu hanya memberi kesan, oh Tuhan itu baik, dia itu kasih, dia menerima kita apa adanya, tapi sama sekali tidak menyentuh bagaimana akar dari persoalan dosa kita, bagaimana kita sebenarnya membutuhkan kuasa yang sangat besar untuk memulihkan kita dari dosa-dosa. Bukan hanya mengesankan kita secara emosi ya, seperti film The Passion of Christ ya. Teman-teman pasti bisa tahu itu dia. Jadi teman-teman, bagaimana kita lepas dari dosa? Dosa ini adalah masalah kuasa ya, kuasa yang di luar kekuatan kita. Dan kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar dari dosa. Nah, itulah sebabnya kita perlu mempelajari bagaimana kekuatan Injil. Dan ternyata Injil itu sama kuatnya dengan penciptaan ya, kuasa penciptaan yang dinyatakan oleh di dalam Alkitab. Dan betul sekali ya teman-teman, setiap Injil yang benar pasti akan menyatakan Yesus itu sebagai pencipta. Dan kalau kita gagal, ya kalau kita gagal menyatakan Yesus sebagai pencipta, maka kita juga gagal ya memberitakan Injil yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Brother Ronald. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, Bing, sedikit. Oke, Jadi silakan. Injil kan poin-poinnya itu adalah harus membawakan suatu kabar baik kan. Bagaimana kita itu suatu kabar baik kalau kita nggak tahu kuasa di balik itu kan. Iya, Yang dibilang tadi di kuasa penciptaan yang kadang-kadang kita tahu itu besar tapi kita jarang untuk renungkan itu kuasa penciptaan besar sekali. Kalau di buku yang Gospel in Creation creation. dibilang itu kayak awan kan itu seperti asap, kita nggak bisa pegang dia punya, nggak bisa pegang itu awan karena dia seperti angin seperti itu kan, seperti asap. Tapi bayangkan asap seperti itu, awan itu bisa menampung air hujan. Dari kuasa yang mana dia bisa
bisa bikin itu awan atau seperti asap itu bisa menampung air hujan kalau bukan dari firman Tuhan. Dan banyak lagi ya contoh-contoh yang lain. Maksudnya itu di luar kita punya pemikiran, kuasa itu besar sekali, itu kuasa penciptaan, itu kuasa yang menjadikan bumi ini bukan cuma ciptakan, tapi habis menciptakan mengatur sendiri. Ini kan ini tak terhingga, dan bayangkan kuasa itu yang menyelamatkan kita, dan kurang mau percaya gimana lagi kita kalau Tuhan itu. Makanya ini, makanya penciptaan juga, makanya kalau kita mau kabarkan tentang gospel memang harus ada penciptaan, harus harus singgung tentang kuasa itu. Kalau nggak singgung itu nggak ada power untuk kita punya pemberitaan Injil, powernya nggak ada karena powernya di penciptaan itu. Ya, oke, itu aja Bing. Ya, terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Ada lagi teman-teman yang lain sebelum kita lanjut ya pada chapter yang kedua. Halo, Rin. Ya, silakan Jung. Jadi mungkin pas tadi Lali singgung mengenai gospel in creation. Dulu waktu orang belajar gospel in creation, orang punya, I'm not saying orang kita lah, kita punya pengertian belum apa namanya, belum kena mengenai waktu kita belajar itu Injil kan kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu ada dalam penciptaan kan. Nah, waktu dulu orang belajar buku Gospel in Creation, kita belum kena ya mengenai pelajaran itu gitu. Maksudnya, oh ternyata Injil itu adalah kuasa Tuhan, dan kuasa itu ada di dalam Kristus, dan Kristus itu dia menciptakan gitu, dan Injil itu adalah kuasa Tuhan dalam penciptaan, karena tadi yang orang singgung di Wahyu 14 ayat 16, Wahyu 14 ayat 6 itu everlasting gospel, dan di situ diundang untuk orang-orang menyembah Tuhan karena yang menciptakan kan langit bumi dan segala isinya, dan itu adalah Injil gitu. Jadi kalau Wagner bilang kalau kita tidak memberitakan kuasa penciptaan, kita tidak memberitakan Injil gitu. Nah, waktu belajar Gospel in Creation dulu, saya sendiri ya kita hanya belajar aja ya mengenai pekabaran malaikat ketiga gitu. Ternyata itu buku itu sangat luar biasa, karena di buku itu menceritakan pekerjaan Tuhan Yesus dari hari pertama sampai ke-6 yang dia menciptakan bumi ini, dan itulah kuasa penciptaan, dan itulah gospel ya, yang mana dari hari pertama sampai ke-6 yang Tuhan buat itu sebenarnya itu adalah mujizat itu sendiri gitu, yang tadi Lali sudah bilang, dan juga tumbuhan kan yang bertumbuh dari tanah, dia mau tembus di tanah itu kan yang keluar kan itu sangat apa ya, sangat lemah istilahnya, dia punya batang kuncup yang keluar itu lebih batu atau tanah lebih berat dan lebih kuat dibandingkan dengan tumbuhan itu sendiri. Biji itu mau mengeluarkan dia punya batang yang halus itu, tembus tanah itu bagaimana caranya ya, tapi itulah kuasa Tuhan itu yang membuat tumbuh-tumbuhan itu bisa tembus di tanah atau batu yang jauh lebih kuat dari tumbuhan itu sendiri. Dan itulah kuasa Tuhan, sesuatu yang tidak masuk di akal kepada manusia, yang Tuhan menunjukkan dia punya kuasa, dan itulah yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham, dan itulah kuasanya. Jadi buat saya sendiri memang kita perlu lagi ulang kembali itu Gospel in Creation, karena disitulah kita semua masing-masing bisa belajar setiap hari, ada Injil, ada kuasa Tuhan untuk mengingatkan betapa berkuasanya Tuhan, dan kuasa itu ada di Kristus, dan Kristus berdiam di kita. Aduh, ada kuasanya untuk menciptakan kita, ini luar biasa. Jadi ya mungkin hanya itu aja yang kita pas ingat gitu. Thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman, tujuan dari kita memahami bahwa
Yesus yang menebus kita adalah Yesus yang menciptakan langit dan bumi dan yang menyatakan kuasa penciptaan yang begitu luar biasa di dalam Injil ya yang diberitakan oleh Rasul Paulus ya sebagai rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Ternyata Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan kuasa yang dahsyat ya, Dia itu berdiam di dalam diri kita, teman-teman. Ini menurut saya ya, ini juga bukan apa ya, menjadi pengalaman saya pribadi merenungkan ya, lagi merenung-renungkan dan ada satu apa ya, sukacita, ada satu hal yang saya rasa secara pribadi teman-teman sangat-sangat menguatkan ya, sangat-sangat memberkati. Bagaimana Dia yang menciptakan langit dan bumi ya, dan seluruh kuasanya itu ternyata berdiam, tidak jauh dari kita. Dia ada di tengah-tengah kita ya. Ini merupakan satu kabar baik ya untuk kita semua. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi yang lain sebelum kita melanjutkan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya pada chapter yang kedua, janji kepada Abraham. Dalam mempelajari janji ini janji kepada Abraham ya, janji Tuhan kepada Abraham. Dua bagian dari kitab suci yang harus selalu diingat. Yang pertama, dalam kata-kata Yesus. Jadi, untuk memahami ya teman-teman, apa perjanjian atau bagaimana perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham. Ada dua ayat di dalam Alkitab yang ini jangan pernah dilupakan, jangan pernah dilewatkan. Jadi untuk memahami perjanjian yang Tuhan buat kepada Abraham, ini dua ayat ini penting sekali. Yang pertama adalah kata-kata Yesus, kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu mengira bahwa di dalamnya kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Dan kitab-kitab itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Jadi ayat pertama ini mau menyatakan bahwa kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang dirinya, yaitu Yesus ya. Jika kamu percaya, baru ini ayat yang kedua, itu ayat yang pertama, Yohanes 5 ayat 39 ya. Ayat yang kedua, jika kamu percaya Musa, kamu akan percaya kepadaku. Ya. Karena dia menulis tentang aku. Tetapi jika kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi dari dua ayat ini teman-teman, kita belajar bahwa kesaksian Yesus mengenai dirinya, mengenai kitab-kitab ya yang telah ditulis, kitab-kitab yang telah ditulis dan kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, semuanya bersaksi tentang dirinya. Jadi tujuan dari kitab-kitab ini ada, atau bagaimana kitab-kitab ini ditulis, semuanya menyaksikan tentang Yesus. Ya. Kita lanjut dulu ya, teman-teman. Satu-satunya kitab suci pada zaman Kristus adalah kitab-kitab yang sekarang dikenal sebagai Perjanjian Lama. Jadi apa yang Yesus sebutkan ya sebagai kitab-kitab suci ya atau kitab-kitab itu adalah Perjanjian Lama. Ini bersaksi tentang Dia ya. Jadi Perjanjian Lama mulai dari Kejadian sampai Maleakhi itu bersaksi tentang Yesus, teman-teman. Mereka ya, kitab-kitab itu diberikan dengan tujuan itu. Tujuannya adalah untuk menyaksikan siapa Yesus. Jadi teman-teman, ini pokok pikiran ya. Kita bisa bilang pokok pikiran fokus dari setiap kitab dalam Perjanjian Lama. Ini dalam konteks ini ya teman-teman. Dan pasti Perjanjian Baru juga sama ya. Jadi ini bersaksi tentang Dia, yaitu Kristus ya. Mereka diberikan atau kitab-kitab ini diberikan oleh Tuhan untuk tujuan itu. Jadi sekali lagi tujuan dari kitab-kitab ini dibuat untuk tujuan itu.
Mereka sanggup membuat manusia bijaksana untuk mendapatkan keselamatan melalui iman yang ada di dalam Yesus. Jadi teman-teman, ternyata kitab-kitab ini sanggup ya dan berkuasa untuk menyelamatkan manusia ya. Bagaimana manusia bisa membuat manusia bijaksana untuk mendapatkan keselamatan atau bisa membuat manusia diselamatkan melalui iman yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kitab-kitab ini kalau benar dipelajari dengan fokus yang benar, teman-teman, kitab-kitab ini mampu membawa kita kepada keselamatan, ya, melalui iman yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang belajar, ya, ada orang belajar yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa atau malahan lebih parah lagi ya, jadi meragukan atau jadi lebih skeptis atau ya dan lain sebagainya. Ini berarti ketika mempelajari kitab-kitab ini salah fokus, teman-teman. Kemudian, dan di antara tulisan-tulisan itu, kitab Musa secara khusus ditunjukkan oleh Tuhan untuk mengungkapkan Dia. Jadi, ini spesifik ya, teman-teman. Dari semua kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Musa itu spesifik secara khusus ditunjukkan oleh Tuhan untuk mengungkapkan Dia. Dia yang membaca tulisan Musa dan seluruh Perjanjian Lama dengan mengharapkan hal yang lain, ya, selain menemukan Kristus dan jalan hidup melalui Dia, akan sama sekali gagal memahaminya. Aduh, bacaannya akan sia-sia. Dan teman-teman, saya yakin disinilah rahasia munculnya penyesat-penyesat di seluruh dunia, teman-teman. Munculnya gerakan-gerakan sempalan, ya, ajaran-ajaran palsu ya. Kenapa? Karena ketika mereka mempelajari, fokusnya bukan kepada Kristus. Jadi teman-teman, sekali lagi ini ya, dia yang membaca tulisan Musa dan seluruh Perjanjian Lama dengan mengharapkan hal yang lain selain menemukan Kristus dan jalan hidup melalui Dia, akan sama sekali gagal memahaminya. Bacaannya akan sia-sia. Dan teman-teman, ini bukan mendiskreditkan ya, tapi kita bisa lihat ya. Teman-teman boleh sebutkan siapapun yang kita lihat sebagai sempalan atau gerakan-gerakan yang menyesatkannya. Coba pelajari, apakah doktrin mereka itu menjelaskan tentang Yesus kepada kita saat kita duduk ya? Saat kita duduk bersama-sama dengan mereka, mendengarkan apa yang mereka ajarkan. Teman-teman, dari pengalaman ya, dari pengalaman saya tidak mau sebutkan ya, teman-teman sudah paham sendiri, tapi dari pengalaman setiap kali saya mengikuti presentasi-presentasi yang mereka katakan ini adalah Injil, tidak ada satupun yang menjelaskan tentang Yesus, teman-teman. Ya, tidak ada satupun yang mengekspos dan meninggikan tentang siapa Yesus. Di mana kita sebagai manusia berdosa sangat-sangat membutuhkannya. Tidak ada satupun, teman-teman. Kalaupun disinggung, itu disinggung sedikit-sedikit saja. Aduh. Dan ini, teman-teman, ini sesuatu yang ya sangat menyedihkan ya. Tapi kita udah nggak perlu heran ya. Jadi ketika kita gagal memahami atau melihat fokus ketika membuka Perjanjian Lama, kemudian fokus kita lain ya, atau harapan kita lain selain menemukan Kristus sebagai jalan kehidupan, maka kita akan gagal dan tersesat ya. Ini kita bisa tambahkan tersesat. Bacaan kita akan sia-sia. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Ya, halo Bing. Ya, silakan, Jeng. Jadi memang betul ya yang betul yang Erin bilang itu, bahwa dalam mempelajari kitab suci sebenarnya yang kita harus temukan, temukan Yesus ya dalam mempelajari kitab suci gitu. Tapi betul dalam kita punya pengalaman sendiri dalam mempelajari pelajaran Alkitab. Aduh ya, itu yang tadi jalan-jalan namanya Kristus
kuasa penciptaan itu pun nggak pernah disinggung, Ding. Karena kan Injil itu kan adalah kuasa Tuhan untuk menyelamatkan, dan kuasa Tuhan itu kan di kuasa penciptaan. Aduh, kita nggak, justru dalam mempelajari pelajaran inilah baru kita mengerti ternyata Injil itu adalah kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan itu ada dalam kuasa penciptaan gitu. Nah, kita sendiri nggak tahu mau di kuasa penciptaan, kita cuma di pertama ada jadi terang dan seterusnya, tapi nggak tahu bahwa itu emang benar-benar sangat berkuasa dalam hidup kita, dan kuasa itu ada di kita gitu, dalam diri kita masing-masing, seperti itu. Dan di masa lampau juga terlalu banyak mempelajari mengenai nomor-nomor, tahun-tahun, perang ini, perang itu, dan aduh, pokoknya semuanya, tapi Kristusnya itu mana gitu loh. Sampai orang bilang, ini kayaknya nomor-nomor yang kita istilahnya dan tahun-tahun nomor-nomor, tapi namanya Kristus itu jarang ya sebagai pembumbu rasa lah, penyedap rasa kalau makanan hanya ditambah sedikit-sedikit. Seperti itu. Nah, makanya di sini Wagner bilang, kalau kita tidak menemukan Kristus, itu kita gagal memahami. Nah, betul ya, bacaannya akan sia-sia, dan akhirnya bukan Injil yang benar yang kita dapat, tapi Injil yang palsu gitu. Nah, itulah sebabnya banyak kita dalam kehidupan kita, banyak sekali ya, atau hidup dalam kehidupan yang mana mengandalkan akan kita punya, istilahnya seakan-akan orang manusia itu ada kuasa, ada kekuatan begitu untuk mengikuti akan Tuhan dan seterusnya. Tapi setelah kita belajar pelajaran ini, kita nggak ada apa-apanya sama sekali. Kalau bukan kita membiarkan Kristus bekerja, kita mau bikin apa gitu loh. Apapun yang kita bikin pun itu ternyata semua berasal dari selfish motive, dan ujung-ujungnya itu bukan malah menurut akan hukum Tuhan, tetapi Ellen White bilang itu kita punya perbuatan dikontaminasi dengan dosa kalau itu adalah usaha-usaha kita, bukan Kristus yang bekerja dalam kita. Jadi ini sangat luar biasa, dan puji Tuhan kita mendapatkan pekabaran ini di ujung akhir dunia ini gitu loh. Karena apa? Karena pekabaran ini yang saya butuhkan untuk diri saya, dan pekabaran inilah yang akan kita berikan ke dunia. Nanti kan itu pekabaran malaikat pertama memanggil orang-orang untuk menyembah Tuhan, karena Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi pertanyaannya, apa yang kita harus beritakan ke orang untuk bisa menyembah Tuhan? Ternyata di situ adalah kuasa penciptaan, kuasa Tuhan dalam menciptakan dunia ini, dan kuasa Tuhan itu tinggal dalam diri manusia yang bisa menciptakan kita manusia. Ya, thank you, Bing. Iya, Lebih. terima kasih. Ya, silakan, Brother Lauri. Iya, ini sama dengan contoh yang sunat di zaman Rasul Paulus. Itu kan banyak nabi-nabi palsu. Jadi mereka mengangkat keselamatan bukan karena dari Kristus, tapi dari sunat itu kan. Dari bagaimana kita bisa selamat dari usaha kita untuk sunat. Kalau nggak sunat, nggak selamat kan. Jadi itulah bisa menjadi contoh kayak sampai sekarang ini ya, kita punya patokan seperti itu. Ya, mungkin itu aja, Bing. Iya, terima kasih, Brother Lauri. Padahal sunat itu memberitakan tentang penebusan. Ya, termasuk pengorbanan domba ya, teman-teman. Tapi banyak orang juga berpikir di dalam korban itu kita ditebus. Ini termasuk juga ya, teman-teman, tadi Joy sempat singgung mengenai angka-angka. Jadi nubuatan-nubuatan yang kalau kita lihat dalam terang yang benar ya, teman-teman, itu sebenarnya sangat memberkati, sangat memberkati. Tapi karena dilihat dalam terang yang keliru, kita sama sekali tidak menemukan yang namanya pengharapan untuk lepas dari dosa. Saya mengikuti ya, teman-teman, presentasi angka-angka yang Joy sempat bilang tadi, dan ketika mempelajari ya secara pribadi dari terang Injil, itu angka-angka itu memberkati sekali loh, teman-teman. Dan kemudian apa ya? Kita bisa bilang ya, teman-teman, bahwa ada juga yang sampai di titik apa namanya?
ketika mau mempelajari tentang kitab Daniel dan kitab Wahyu, ya, itu kita nggak perlu belajar itu, teman. Ini saya jumpai kasusnya ya, teman-teman. Kita nggak perlu belajar itu, gitu. Kenapa? Karena di situ kita akan belajar banyak, kita akan diarahkan kepada setan, teman-teman. Aduh, padahal baik Daniel maupun Wahyu sama-sama merupakan wahyu Yesus Kristus, pengungkapan Yesus tentang dirinya, teman-teman. Jadi bagaimana bisa ya sampai pada pemikiran seperti itu? Oke, teman-teman, mungkin ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Dipersilakan. Boleh Ya, sedikit, Bung? silakan, Brother Ronald. Kita tahu Abraham, Musa itu semua adalah tools atau alat Tuhan. Jadi kita lihat pengalaman di Taman Eden yang terulang kembali. Jadi setan menggunakan mediator kan, mediatornya ular. Padahal kalau kita tahu baca tulisan permulaan itu, bahwa setiap hari malaikat-malaikat memberikan peringatan pada Adam dan Hawa. Setiap hari tentang bahayanya di situ. Tapi mereka tertipu dengan mediator. Dan Ellen juga bilang tentang mediator yang lain seperti Musa. Kalau kuburannya tidak disembunyikan, mereka akan sembah-sembah itu kuburan itu. Dan banyak sekarang tertipu dengan mediator atau hanya tools yang alat-alat yang sebenarnya kan kita bahas ini kitab suci berisi janji kan, yang semuanya merujuk ke Yesus, semuanya ke Yesus. Tapi orang lebih mengidolakan mediator itu ya, pembawa berita atau apa dan lain-lain. Dan tertipu sampai akhirnya Yesus ditolak sampai sekarang oleh umat Yahudi. Kita nonton video barusan orang-orang Kristen yang mungkin buat selebrasi memikul salib dan ketemu orang-orang Yahudi yang sedang jalan, salib itu diludahi oleh orang-orang Yahudi. Bukan main, sampai sekarang mereka benci sekali itu salib itu. Jadi itulah, banyak lebih fokus ke mediatornya itu. Sedangkan Hawa ditipu oleh mediator yang adalah iblis itu sendiri. Dan menggunakan kata-kata Tuhan juga. Mengutip kutipan Tuhan. Jadi itulah, memang fokus kita yang utama adalah Yesus Kristus. Itu saja, Bing, tambah. Ya, terima kasih. Dan itu betul sekali ya, Brother Ronald. Dan teman-teman, itu juga bisa jadi ya kepada tulisan-tulisan Wagoner dan Jones juga. Dan termasuk Roh Nubuat ya, teman-teman. Bagaimana mediator-mediator ini dikultuskan ya, dikultuskan. Yang seharusnya kita belajar isinya ya, dan menemukan Kristus di dalamnya. Jadi, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Oke, masih ada lagi sebelum kita lanjut? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya pada subtopik semua janji Tuhan ada di dalam Kristus. Ayat lainnya adalah jadi ini yang pertama ya teman-teman. Jadi ini yang pertama dari dua bagian kitab suci yang harus diingat ya. Jadi ayat-ayat yang pertama itu di sini ya, di ayat-ayat ini, dan ayat lainnya adalah ini ya. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Jadi teman-teman, kalau yang tadi kesaksian Yesus mengenai dirinya ya, kesaksian Yesus mengenai dirinya, mengenai yang ditulis oleh kitab-kitab, sekarang kesaksian dari Paulus sendiri ya. Jadi karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, jadi Paulus ini dalam pemberitaannya, dalam surat-suratnya itu memberitakan Yesus ya. Yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak,
tetapi sebaliknya di dalam Dia hanya ada Ia. Ya, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Teman-teman, ini luar biasa ini ayat ini ya. Sebab Kristus Yesus ya, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, ya, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Jadi teman-teman, di dalam Kristus itu tidak ada ya dan tidak gitu. Dia bisa bilang ya, dia juga bisa bilang tidak, ya. Tetapi sebaliknya, di dalam Dia hanya ada ya. Ya untuk apa? Ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi teman-teman, misalnya ya, ini misalnya, eh, kalau apa ya, kita mau bilang contohnya bagaimana ya? Jadi pengertiannya adalah semua yang dijanjikan Tuhan, ya, itu itu akan jadi di dalam Kristus, teman-teman. Tetapi kalau kita berpaling kepada Kristus, apa yang akan Kristus katakan mengenai janji Tuhan gitu? Jadi di dalam Dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi apapun janji yang Tuhan berikan kepada manusia, kalau kita berpaling kepada Kristus ya teman-teman, di dalam Kristus, artinya begini, untuk mau konfirmasi atau mau sahkan janji Tuhan, ini bisa kita dapat atau tidak? Ketika kita berpaling kepada Kristus, jawaban Yesus itu cuma satu. Iya, tidak ada tidak, teman-teman. Dan itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin. Jadi amin ini memastikan semua yang dijanjikan Tuhan itu kita dapatkan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita berpaling kepada Kristus, tidak ada kata tidak atau tunggu ya. Tidak ada, teman-teman. Bagi Kristus itu semua yang dijanjikan Tuhan, iya. Makanya kita katakan amin untuk memastikan apapun yang dijanjikan Kristus kita dapatkan. Tidak ada janji Tuhan yang pernah diberikan kepada manusia kecuali melalui Kristus. Jadi teman-teman, apapun yang dijanjikan oleh Tuhan, ya, itu diberikan melalui Kristus. Dan kalau diberikan melalui Kristus, jawaban Kristus ya, kalau kita mau, Tuhan kita bisa dapat nggak ini janji gitu. Jawaban Yesus adalah iya. Aduh, luar biasa ini ya. Iman pribadi di dalam Kristus adalah satu-satunya hal yang diperlukan untuk menerima apa saja yang telah dijanjikan Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun yang dijanjikan Tuhan, ketika kita berpaling kepada Kristus, Yesus mengatakan, iya, kamu akan miliki gitu. Yang membuat kita nggak memiliki, ya, adalah masalah iman. Kita ragu, mau dapat nggak ya? Kemudian, Tuhan tidak membedakan orang. Jadi saudara-saudara, kalau Tuhan pernah menunjukkan kedahsyatannya kepada Musa, kepada Abraham, ya, kepada Henok, kepada Elia, kepada Ayub, kepada Yusuf, kepada Daniel, apapun itu yang Tuhan pernah buat sebagai satu wujud dari perjanjiannya kepada manusia, teman-teman, Tuhan tidak membedakan. Oh, mereka itu orang yang spesial. Saya sial gitu. Itu tidak pernah demikian, teman-teman. Yang menjadi masalah adalah ketika kita berpaling kepada Tuhan, kita percaya nggak itu mau terjadi. Ia menawarkan kekayaannya secara cuma-cuma kepada semua orang, tetapi tidak seorang pun dapat mengambil bagian di dalamnya kecuali ketika ia menerima Kristus. Ini sangat adil, karena Kristus diberikan kepada semua orang jika mereka mau memiliki Dia. Jadi teman-teman, dengan mempercayai Kristus sebagai satu berkat ya, satu berkat untuk kita, dan kita udah pelajari ya pada pasal yang sebelumnya,
bahwa di dalam Kristus setiap berkat yang Tuhan janjikan, kita pastikan itu kita terima. Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita di dalam Kristus, yaitu dengan pekabaran Injil, dia diam di dalam diri kita, teman-teman. Jadi ketika kita menyadari bahwa dia diam di dalam diri kita, apapun janji yang Tuhan berikan, jawaban Tuhan adalah iya. Aduh, bagaimana ini? Teman-teman, jadi sebenarnya yang menghalangi pekerjaan Tuhan, yang menghalangi kuasa-kuasa Tuhan dinyatakan di dalam diri kita, yang menghalangi bagaimana berkat-berkat dan manifestasi Tuhan yang begitu dahsyat terjadi di dalam diri kita, itu bukan Tuhan, teman-teman. Tetapi ketidakpercayaan dan ketidaktahuan tentang bagaimana Kristus itu sebagai berkat yang diberikan kepada kita. Aduh, luar biasa ini. Oke, teman-teman, sampai di sini. Ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, Bing. Ya, Jadi, silakan. ya, jadi kenapa ini Wagner mau tekankan semua janji ini dalam Kristus, dan kalau Yesus itu iya dan bukan tidak. Karena di bab pertama itu Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, ya, yaitu dalam Injil itu ada warisan. Ya. Warisannya itu adalah kita punya warisan yang sudah diberikan kepada Adam dan Hawa juga sebelum jatuh dalam dosa, itu akan dikembalikan ya kepada kita sebagai warisan karena kita anak-anak Tuhan, dan sebagai anak-anak berhak memperoleh warisan, dan itu akan dikembalikan kepada kita. Tapi untuk dikembalikan kepada kita sama seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, di mana kita menaklukkan dunia ini, kita menjadi raja atas dunia ini, itu akan bisa terjadi pada waktu kedatangan Tuhan ya. Jadi sekarang orang di dunia ini hidup, tapi kita tidak menjadi raja di dunia ini gitu. Kita tidak menaklukkan dunia ini, dan semua hasil ciptaan Tuhan itu tidak tunduk kepada kita. Binatang-binatang harusnya tunduk kepada kita karena kita menjadi raja. Tapi itu akan dikembalikan lagi kepada kita, dan itu dikembalikan pada waktu Tuhan Yesus itu datang dan dunia ini akan diperbarui. Makanya waktu Tuhan menjanjikan warisan itu, kita akan menerima kembali. Dari warisan itu kita terima kembali, Tuhan juga memberikan janji juga bahwa dia akan datang. Jadi dari satu janji akan konsekuensinya itu akan ada janji yang lain seperti itu. Nah makanya dalam bab 2 ini janji kepada Abraham, yang mana apapun yang Tuhan janjikan di dalam kitab suci, itu dia pasti akan penuhi gitu loh. Jadi yang tadi ya, kalau kita mempelajari nubuatan, memang betul Edwin bilang, kalau kita lihat dari sudut pandang Injil, itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat kuasa Tuhan itu, misalnya Daniel sedang melihat apa yang terjadi di masa depan. Dan itu persis terjadi. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus dibaptiskan, Tuhan Yesus mati di kayu salib, 2300 tahun. Itu kan istilahnya, dan kita bisa melihat bahwa Tuhan kalau sudah berjanji atau dalam setiap firman, itu akan terjadi. Dan itu ya gitu, nggak ada tidak gitu. Jadi kita ini memastikan kepada kita bahwa apapun yang dia janjikan, dia pasti akan mengabulkan, itu pasti akan terjadi di situ. Dan disitulah kita bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kita, dan sebenarnya itu sangat membuat kita terhibur ya teman-teman. Karena apa? Itu janji-janji Tuhan di dalam Alkitab itu milik kita semua gitu loh. Nah itu kita aja yang masih yang kurang percaya akan janji Tuhan, yang mana Tuhan sudah berjanji di Alkitab, itu buat saya pribadi, dan kalau kita tuntut akan janji itu Tuhan akan berikan kepada kita gitu. Tapi sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kalau kita meminta
sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya of course enggak. Jadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang ada di Alkitab, yang Tuhan berikan janji kepada kita, dia itu adalah iya, dan itu akan menjadi milik kita. Jadi sebelum melanjutkan akan pelajaran-pelajaran berikut, di sini Wardinar mau menekankan kepada kita bahwa semua janji itu akan diberikan di dalam Yesus, dan janjinya itu tidak pernah gagal karena Yesus itu adalah iya dan bukan iya dan iya ya. Jadi Yesus itu bukan iya dan tidak, tapi iya dan iya, dan iya pasti akan memenuhi setiap janjinya. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih untuk tambahannya, Sister Joy. Ada lagi yang lain? Jadi teman-teman, dari dari bacaan ini ya, kita belajar ini luar biasa ini. Bagaimana Tuhan ya memastikan semua yang dia janjikan ya. Dan saya sangat yakin ya teman-teman, manifestasi kuasa ya, atau apapun berkat ya dari Tuhan, itu karena janji ini teman-teman, karena sifat dari Kristus ini. Dan itu kita bisa lihat ya kepada misalnya mulai dari Abraham ya, bagaimana Abraham diberkati, kemudian kepada Yakub, kepada Yusuf, dan seterusnya teman-teman. Semua tokoh-tokoh Alkitab yang kita melihat ya, ada berkat Tuhan yang bersama-sama dengan mereka ya, kepada nabi-nabi dengan seluruh kuasanya, kepada rasul-rasul. Ini sebenarnya adalah manifestasi dari perjanjian Tuhan yang digenapi di dalam diri mereka. Dan ini ditemukan di dalam Kristus. Jadi teman-teman, kalau kita berpaling kepada Kristus untuk semua janji Tuhan, Yesus bilang, "Iya, saya mau." Saya mau gitu. Saya mau kamu memilikinya gitu. Aduh, ini luar biasa, teman-teman. Oke. Apa masih ada lagi? Kalau belum, kita lanjut ya, teman-teman. Kepada subtopik selanjutnya. Jadi dengan mempelajari perjanjian dari Tuhan ya kepada Abraham, ada dua prinsip ya yang harus kita ingat, bahwa pertama, setiap ayat yang dituliskan ya, setiap kitab suci dituliskan untuk menyaksikan tentang Yesus, dan perjanjian itu sendiri ya, perjanjian itu sendiri itu dinyatakan ya di dalam Kristus, dan bagi Yesus semua janji Tuhan itu adalah iya ya. Kemudian kita masuk ya pada subtopik selanjutnya adalah janji. Dengan mengingat prinsip-prinsip ini ya, tadi yang sudah kita bicarakan di atas, kita membaca kisah pertama tentang janji Tuhan kepada Abraham. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ya atau semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat." Janji-janji. Pada awalnya kita dapat melihat bahwa janji-janji kepada Abraham ini adalah sebuah janji di dalam Kristus. Pada awalnya kita dapat melihat bahwa janji kepada Abraham ini adalah sebuah janji di dalam Kristus. Ya, bagaimana penjelasannya kita ikuti. Dan
kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Ya, di mana Injil itu ya? Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi di kutipan di terakhir ya di ayat tadi, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi teman-teman, ketika Tuhan mengucapkan janji kepada Abraham, ini adalah sebuah Injil yang dinyatakan Tuhan kepada Abraham ya. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham, yang beriman itu. Dari sinilah kita belajar bahwa ketika Tuhan berkata bahwa di dalam Abraham semua keluarga di bumi akan diberkati, Dia memberitakan Injil kepadanya. Berkat yang akan datang ke atas orang-orang di bumi melalui Dia dapat dinikmati hanya melalui iman. Jadi teman-teman, ketika Tuhan mengucapkan janji kepada Abraham, ini merupakan pemberitaan Injil ya. Ini merupakan pemberitaan Injil kepada Abraham dan kepada setiap orang ya. Dan bagaimana Abraham diberkati oleh karena Injil itu, demikian juga setiap orang ya diberkati oleh Injil dengan cara yang sama. Jadi dengan iman Abraham mendapatkan berkat dari Injil yang diberitakan kepadanya, demikian juga setiap orang di muka bumi ini akan diberkati oleh Injil dengan iman yang sama yang ditunjukkan Abraham kepada Tuhan ya. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Pemberitaan Injil adalah salib Kristus. Pemberitaan Injil adalah salib Kristus. Demikian Rasul Paulus berkata bahwa ia diutus untuk memberitakan Injil, tetapi bukan dengan hikmat kata-kata supaya salib Kristus tidak dibuat sia-sia, dan kemudian dia menambahkan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus Tuhan bagi mereka yang diselamatkan. Ini lihat 1 Korintus 1 ayat 17 dan 8 ya. Jadi Yesus Kristus dan dia yang disalib adalah Injil ya, adalah pemberitaan Injil ya, atau Injil. Ini adalah sebuah cara yang lain untuk mengatakan bahwa itu adalah Injil. Karena Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Dan ini kita sudah pelajari ya, Injil sama dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu adalah Injil. Ini adalah sebuah cara yang lain untuk mengatakan bahwa itu adalah Injil, karena Injil adalah kuasa Tuhan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, pemberitaan Injil adalah pemberitaan tentang salib Kristus. Dan tidak ada keselamatan dengan cara yang lain. Ya. Tuhan memberitakan Injil kepada Abraham ketika dia berkata, di dalammu semua keluarga di bumi akan diberkati. Sangat jelas bahwa di dalam janji itu salib Kristus diberitahukan kepada Abraham dan bahwa janji yang dibuat itu hanya dapat diperoleh melalui salib. Jadi, teman-teman, apa yang janji Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Abraham itu merupakan pemberitaan Injil. Dan itu adalah juga pemberitaan tentang salib Kristus. Karena hanya dengan salib Kristus, semua yang dijanjikan kepada Abraham, itu kita bisa peroleh. Kita lanjut ya teman-teman. Fakta ini dibuat sangat jelas dalam pasal ketiga surat Galatia. Jadi ini adalah satu prinsip di mana faktanya kita bisa lihat ya, atau dukungannya, itu kita bisa lihat faktanya di dalam Galatia surat yang ketiga. Menyusul pernyataan bahwa janji berkat kepada semua bangsa di bumi melalui Abraham, janji berkat kepada semua bangsa di bumi melalui Abraham dan mereka yang hidup dari iman. Ya.
Merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Itu adalah firman, yaitu Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini terdapat dalam Galatia 3 ya teman-teman. Bagaimana kita lihat bahwa janji yang diberitakan kepada Abraham adalah mengenai salib Kristus ya. Jadi itu adalah firman, yaitu ya Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Jadi Rasul Paulus sendiri menuliskan ya teman-teman, ketika Yesus disalibkan, Yesus itu dikutuk. Dan kenapa Yesus perlu dikutuk? Ya, supaya di dalam dia, supaya berkat Abraham melalui Kristus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi teman-teman, di sini ya kita dengan sangat jelas apa yang dijanjikan kepada Abraham atau janji yang diucapkan Tuhan kepada Abraham merupakan pemberitaan Injil, merupakan pemberitaan tentang salib Kristus. Ini dijelaskan oleh kata-kata Paulus sendiri ya. Jadi Paulus melihat bagaimana Abraham diberkati itu karena kematian Kristus ya. Kematian Kristuslah yang memungkinkan berkat yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dimiliki oleh orang-orang yang mempercayai Tuhan. Di sini ya, kita menyatakannya dalam istilah yang paling jelas bahwa berkat Abraham yang akan datang ke atas semua keluarga di bumi akan datang hanya melalui salib Kristus. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ini kesimpulannya ya. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ini merupakan Injil, di mana Tuhan berencana ya, berkeinginan untuk memberkati semua bangsa. Dan bagaimana Tuhan memberkati semua bangsa, ternyata teman-teman itu hanya bisa terjadi melalui kematian Yesus di salib atau melalui salib Kristus. Tanpa kematian Kristus atau tanpa salib Kristus, tidak ada berkat yang bisa didapatkan oleh semua bangsa. Teman-teman, ini kita lanjut ya, karena ini masih dalam pikiran yang sama, dituliskan oleh Wagoner, supaya kita dapat kesatuannya ya teman-teman. Ini adalah fakta yang sejak awal perlu ditanamkan dengan baik di dalam pikiran. Semua kesalahpahaman tentang janji-janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya telah muncul karena kegagalan untuk melihat Injil Kristus, Injil salib Kristus di dalamnya. Jadi teman-teman, karena semua kesalahpahaman ya tentang perjanjian Tuhan ya yang Tuhan buat kepada Abraham, ini karena gagal melihat bahwa semua yang Tuhan jadi semua kesalahpahaman ya mengenai janji Tuhan kepada Abraham, semua ini muncul karena gagalnya orang-orang yang mempelajari janji tersebut itu tidak melihat bahwa janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham adalah merupakan satu Injil mengenai salib Kristus yang hanya bisa terjadi ya, yang diberikan kepada manusia yang memungkinkan semua berkat itu bisa terjadi, teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan kegagalan orang-orang yang mempelajari. Jadi semua kesalahpahaman tentang janji-janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya telah muncul karena kegagalan untuk melihat Injil salib Kristus di dalamnya. Jika hal itu terus diingat bahwa semua janji Tuhan ada di dalam Kristus untuk dinikmati hanya melalui salibnya, maka hasilnya adalah janji-janji tersebut bersifat rohani dan kekal. Selanjutnya, tidak akan ada kesulitan dalam mempelajarinya dan pembahasan mengenai janji
kepada Bapa leluhur kita akan menjadi kesenangan dan berkat. Jadi teman-teman, kalau kita memahami bahwa eh, janji yang diberitakan Tuhan kepada Abraham merupakan satu perjanjian atau pernyataan kabar baik Tuhan, di mana Tuhan mau memberkati manusia hanya melalui salib Kristus, maka hasilnya adalah janji-janji tersebut bersifat rohani, teman-teman, dan kekal. Dan selanjutnya, tidak akan ada kesulitan dalam mempelajarinya. Jadi, kita akan melihat bahwa setiap janji yang diucapkan Tuhan kepada Abraham ternyata itu rohani, ya, itu rohani dan kekal. Dan selanjutnya tidak akan ada kesulitan dalam mempelajarinya. Jadi kita akan mudah memahami ya teman-teman. Kalau salib kita melihat dalam perjanjian kepada Abraham, kita melihat ada salib di situ sebagai satu sarana Tuhan untuk memberkati semua bangsa. Kemudian dan pembahasan mengenai janji kepada leluhur kita akan menjadi kesenangan dan berkat kita. Jadi, apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, itu hanya akan menjadi berkat ketika kita melihat bahwa di dalam perjanjian itu adalah merupakan satu penyataan salib atau pengorbanan Kristus juga kepada kita. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Boleh tambahkan, Bing? Ya, silakan. Jadi kita sudah pelajari tadi bahwa inti dari Injil adalah kekuatan salib. Dan yang jadi masalah utama, apakah kita bisa melihat salib itu bukan dengan pandangan yang biasa, tapi dengan pandangan iman. Karena ayat Alkitab katakan, lihatlah dan hidup. Ya. Jadi kita bisa melihat juru selamat yang tergantung dengan iman dan melihat jasa kasihnya itu yang tak pernah berubah. Karena tadi kita sudah pelajari bahwa janji Tuhan itu ya tidak ada tidak, dan kasihnya itu tidak berubah. Tapi bagaimana kita bisa melihat dengan iman salib itu, di mana Yesus tergantung di salib itu setiap hari. Melihat Yesus setiap hari dengan pandangan iman. Itu yang harus kita lakukan. Dan itu adalah kekuatan Allah yang terdapat dalam salib itu. Dan kita terima janji-janjinya. Kita percaya yang jangan menerima janji. Karena dia melihat Yesus dengan iman, pandangan imannya. Seorang yang tergantung di kayu salib itu. Dan dia menerima berkat semua yang ada dalam Yesus. Dan bagaimana kita juga bisa melihat salib itu. Bukan dengan pandangan yang biasa. Dengan iman yang selalu tergantung. Seorang yang sangat mengasihi kita setiap hari. Dan kasihnya itu tak pernah berubah. Dan itu, satu kesenangan bagi kita. Satu berkat yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat Yesus yang kasihnya tidak pernah berubah. Berkat-berkatnya, janjinya adalah ya dan amin. Itu, Bing. Iya, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Jadi, teman-teman, seperti yang kita sudah baca ya, bahwa ketika kita melihat salib, maka pembelajaran kita, ya, kita memahami tentang janji, dan bagaimana kita mengalami janji itu, ya, itu akan mungkin terjadi. Tapi kalau kita gagal melihat salib Kristus dalam perjanjian Tuhan kepada Abraham, maka kita pun akan gagal mempelajari dan mendapatkan berkat ya dari perjanjian tersebut. Oke, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya, di mana kita dari situ bisa mendapatkan berkat ya dari melihat salib itu. Oke, ada yang lain dari teman-teman yang mau menambahkan? Ya, halo Bing. Ya, silakan Brother Lauri. Jadi kalau kita lihat kan ini janji diberikan kepada Abraham kan, dan bayangkan sebentar. Oke. Oke, menunggu Brother Lauri, ada yang lain?
Bagaimana Tante Kori? Eh, kalau saya hanya mau bilang saya semakin dikuatkan. Karena Amin. terus terang saja, sebelum ini eh, saya masih ada keraguan, kadang-kadang datang keraguan. Tetapi pada pagi ini saya dikuatkan. Bagaimana kalau kita hmm, mempunyai iman yang sungguh dan permintaan kita adalah tidak melawan kehendak Tuhan, kita yakin, harus yakin. Dan ini dari eh, awal tadi, saya mau katakan tapi lebih baik saya banyak mendengar. Karena itu semua menguatkan saya. Terima kasih, terima kasih. Itu aja yang saya mau tambahkan saja untuk saudara-saudara yang lain, tapi saya rasa saudara-saudara kita yang ada di sini mungkin imannya lebih dalam lagi daripada saya. Cuman mau ingatkan kalau ada yang lain ragu-ragu, hilangkan keraguan itu. Dan sekarang saya dalam menghadapi apa ya, segala sesuatu pergumulan, kalau kita yakin bahwa yang kita gumulkan itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, kita jangan ragu dan kita hanya mengiyakan dan mengaminkan. Terima kasih, Bing. Terima kasih Ya, semua. Ya, yang terima kasih Tante menambahkan Kori. itu menguatkan. Ya, terima kasih. Puji Tuhan Ya, ya. halo Bing. Ya, silakan. Ya, kalau ini kan janji yang diberikan kepada Abraham pertama bahwa keluar dari dia punya sanak saudara ke suatu tempat yang belum diberi, yang nggak dikasih tahu ya. Ini ini dan dia pergi. Ini merupakan iman yang besar sekali. Kadang-kadang kita pikir Abraham itu beriman ketika dia mau mengorbankan Ishak. Ternyata dari hal pertama ini kita sudah lihat bahwa iman Abraham ternyata bukan cuma gara-gara dia mengorbankan Ishak, tapi dari disuruh pergi ke suatu tempat, dia bilang di situ akan dapat berkat. Berarti ini suatu Injil ya. Ini janji ini adalah suatu Injil karena Injil itu adalah sesuatu yang kabar kesukaan kan. Nah, terus kita yang sekarang ini bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Injil itu? Salah satu harus ada iman. Jadi Abraham mendapatkan berkat karena iman. Kita juga untuk mendapatkan berkat yang kita sudah bahas yang Injil yang panjang lebar waktu lalu, itu kita bisa dapatkan hanya oleh iman. Dan tadi dibilang kalau Tuhan Yesus nggak mati, apa yang dijanjikan kepada Abraham nggak bisa kita dapatkan. Tetapi kita semuanya yang sudah lewat ya, Tuhan Yesus sudah mati, janjikannya sudah ada, apalagi keraguan kita untuk bisa terima itu ya. Jadi kalau masa Abraham, Tuhan Yesus belum terjadi dia mati, bisa aja kalau misalnya nggak mati kan berkatnya nggak bisa dapat. Tapi kalau kita sekarang semuanya sudah lewat, jadi ini istilahnya kita suatu yang paling sudah kayak gimana ya, Paling pasti. kalau Abraham butuhkan iman besar, kita bukan perlu seperti itu ya. Jadi seperti, tapi sama-sama ya, bagaimana tetap iman diperlukan. Abraham dapat itu lewat iman, kita juga harus mendapatkan itu, janji atau berkat itu melalui iman. Ya, mungkin itu aja, Bing. Baik. Terima kasih Brother Lauri untuk tambahannya. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ya, halo Bing. Ya. Jadi yang kita lihat di sini ya kan sekarang Wagner lagi membahas mengenai Injil ya. Yang di bab 1 itu dia tekankan mengenai bukan tekankan, ada hal-hal yang dia jelaskan secara terperinci mengenai Injil itu adalah kuasa Tuhan dalam penciptaan. Nah, kalau sekarang di bab 2 ini sudah masuk lebih detail, dia bahas mengenai salib ya. Jadi sudah 2 hal yang kita pelajari bahwa Injil itu adalah kuasa Tuhan dan yaitu Yesus itu sendiri, dan dalam Yesus itu adalah terdapat kuasa dan kuasa itu adalah kuasa penciptaan. Dan di sini yang kita lihat bahwa Injil itu adalah kuasa Tuhan dalam pemberitaan mengenai kayu salib. Dan betul ya, kita lihat
janji Injil itu sudah diberikan kepada Abraham ternyata dari Kejadian 12 ya, yang mana Tuhan Yesus Yesus berfirman kepada Abraham bahwa di dalam engkau seluruh keluarga di bumi ini akan diberkati. Jadi teman-teman kita lihat bahwa ternyata di dalam seluruh keluarga ini diberkati itu adalah pada waktu bagaimana kita mendapat berkat, bahwa kita lihat bahwa Tuhan Yesus, karena waktu manusia jatuh di dalam dosa itu kan terkutuk kan, ada kutuk di situ. Nah, waktu kita mendapatkan berkat itu karena Tuhan Yesus sudah mengambil kutukan itu yang tadi dibahas ya di Galati 3. Terkutuklah orang yang apa itu, Wing? Tadi di Galati 3 itu tergantung di kayu salib. di kayu salib ya. Dan Tuhan sudah mengambil kutuk itu. Jadi jadi bukannya kita mendapatkan kutuk, tapi kita mendapatkan berkat. Tapi itu diberikan janji kepada melalui Abraham. Dan nanti kita akan belajar ya bahwa janji itu diberikan kepada Abraham dan kita akan belajar itu yaitu melalui keturunan Abraham. Dia punya seed ya. Dan kita tahu seed-nya itu atau benih atau keturunannya itu yaitu Yesus. Itu janji sudah diberikan kepada Abraham bahwa melalui Abraham yang akan ada dari seed-nya Abraham, dari keturunannya, dan kita pelajari bahwa keturunannya itu adalah Yesus. Dari situlah kita akan mendapatkan berkat dan itu adalah janji Injil. Tapi berkat itu hanya bisa didapatkan melalui kayu salib. Makanya kita lihat teman-teman, kayu salib itu adalah Injil ya. Nah sekarang setelah kita mempelajari pelajaran ini, Injil itu terdapat dalam Kristus melalui penciptaan, kemudian melalui kayu salib. Dari sejak kita punya pengalaman hidup dalam mempelajari Alkitab, teman-teman, penciptaan pun tidak istilahnya dalam mempelajari firman Tuhan, penciptaan tidak dibicarakan atau dijelaskan secara detail. Dan kemudian mengenai kayu salib itu pun jarang dibicarakan ya. Padahal itu adalah inti dari Injil itu sendiri gitu loh. Yang kita tidak mengerti dan puji Tuhan dinyatakan kepada kita akhir-akhir ini untuk mengerti makna dari Injil itu sendiri. Apa itu kayu salib? Teman-teman, sudah berapa kali ya dalam kita punya pembelajaran Bible study dari kita dibesarkan istilahnya, dari kita mempelajari firman Tuhan atau Bible study, sudah berapa banyak orang-orang menekankan kayu salib? Hanya sedikit teman-teman. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti akan Injil itu sebenarnya di mana gitu. Padahal kayu salib itu dari Kejadian 3 ayat 15 sampai Wahyu itulah inti dari firman Tuhan yang mana Tuhan bilang kamu belajar Alkitab kamu akan menemukan saya. Kalau kamu tidak menemukan saya, kita punya hasil pembelajaran itu sia-sia. Dan kalau kita menemukan Yesus untuk Injil itu adalah kuasa untuk menyelamatkan, kita akan bisa menemukan Yesus itu di kayu salib. Kenapa pelajaran kayu salib ini sangat penting? Teman-teman, kita bisa lihat bahwa pengalaman bangsa Israel. Waktu mereka dipatuk di ular, apa yang Tuhan suruh bikin? Suruh bikin ular tembaga kan? Dan kalau kita lihat itu, dan bangsa Israel lihat itu, mereka akan hidup gitu. Dan waktu Tuhan menyuruh Musa bikin ular tembaga itu melambangkan kayu salib. Lihat dan hidup gitu. Nah, waktu saya membaca buku yang Ellen White tulis di Patriarch and Prophet atau para nabi dan bapa, di situ dia bilang orang-orang sudah dibilang ya mereka ini sudah mau mati loh teman-teman. Istilahnya sudah dipatuk, tidak ada jalan keluar lagi ya bagaimana untuk mereka mau diselamatkan selain dengan iman memandang akan ular tembaga itu gitu loh. Tapi dibilang di situ, kenapa banyak orang yang nggak melihat dan akhirnya mereka mati? Karena mereka bingung, memangnya di ular itu ada apa gitu? Ada apa yang bisa menyembuhkan mereka seperti itu gitu loh. Mereka harus ada sesuatu yang abstrak dan harus ada penjelasan kenapa saya melihat ular itu, kemudian saya hidup seperti itu. Nah, teman-teman, Tuhan sudah memberikan pekabaran ini kepada kita
melalui Wagner dengan Jones, pekabaran malaikat ketiga. Dan di Injil ini ada kayu salib. Sometimes orang mau bilang, emangnya di kayu salib ada apa sih seperti itu ya? Kok belajarnya kayu salib? Kita itu teman-teman sama dengan bangsa Israel. Sudah mau mati, udah dipatuk oleh ular. Dan satu-satunya mereka bisa hidup adalah memandang kayu salib. Mereka nggak mau lihat teman-teman. Mereka pilih lebih baik mati daripada memandang kayu salib. Itulah kita bangsa Israel modern gitu loh. Tuhan sudah kasih solusi. Injil kuasa Tuhan itu ada di kayu salib. Lihat kayu salib, pelajari kayu salib dan apa salib itu yang akan buat untuk diri kita. Kita emangnya kalau lihat di kayu salib, belajar kayu salib, harus dengan detail, harus dengan apa sih di kayu salib. Kita nggak akan bisa menemukan secara detail atau mendapatkan jawaban keseluruhan seperti bangsa Israel. Itu kalau Tuhan bilang lihat dan hidup, memandang kayu salib, melajari kayu salib, ya kita dengan iman menerima itu. Makanya Abraham hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan harus ada fakta-fakta, memangnya ada kuasa gaib apa di situ. Di situlah kalau Tuhan bilang, di kayu salib itu kuasa Tuhan, ya I just have to accept by faith, terima dengan iman bahwa itulah kuasa Tuhan gitu loh. Jadi emang ya, maksudnya kalau mau bilang iman itu segampang berbicara, tapi realitasnya kalau sudah membicarakan kayu salib, sepertinya orang-orang lebih memilih sesuatu pelajaran yang excited gitu loh daripada kayu salib. Memangnya di kayu salib ada apa? Nah itulah, tapi teman-teman, puji Tuhan hanya dengan memandang kayu salib atau bangsa Israel di padang belantara, mereka hidup di kita di sini, perjalanan kita menuju tanah Kanaan dipatuk oleh ular yang melambangkan dosa atau digigit oleh setan atau kita jatuh dalam cobaan setan, masuk dalam perangkap setan yang sudah mau mati nih, yang Tuhan bilang solusinya adalah lihat kayu salib. Di kayu salib itu ada kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Bagaimana supaya saya hidup? Saya hanya bisa terima dengan iman karena Tuhan yang tahu apa yang Dia lakukan. Oke, thank you, Bing. Iya, baik. Terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi salah satu fakta ya mengenai bahwa Alkitab itu membicarakan tentang salib dan Kristus, itu adalah pengalaman Israel ya teman-teman, waktu mereka dipatuk oleh ular. Dan itu adalah Injil yang diberitakan Yesus secara pribadi kepada Nikodemus ya. Dan teman-teman, begitu juga yang kita pelajari ya kepada Abraham, janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu merupakan Injil. Dan eksposisi Waggoner itu menggunakan yang pertama ya teman-teman, menggunakan kutipan ayat dari Rasul Paulus yang ada di kitab Galatia pasal 3 ya. Dan kita udah baca tadi ya, kita udah baca. Dan selanjutnya ya teman-teman, selanjutnya nanti teman-teman kalau ada tambahan, ini udah yang terakhir ya. Selain waktu, kita memang untuk topik ini ya, untuk topik atau chapter yang kedua ini cuma ada 10 halaman, jadi kita hanya bagi dua ya, bagi 2 sampai halaman 5. Nanti selanjutnya dilanjutkan ya oleh Brother Laur ya mungkin. Jadi teman-teman, jadi kenapa janji kepada Abraham itu adalah merupakan satu penyataan salib kepada kita? Itu yang pertama Rasul Paulus sendiri ya yang menyatakannya ya. Rasul Paulus sendiri yang menyatakannya di kitab Galatia pasal 3 ya. Dan kemudian ini kita lihat pengalaman sendiri dari Abraham, teman-teman. Kenapa janji kepada Abraham itu merupakan satu penyataan salib? Kita lihat ya pengalaman Abraham sendiri ya. Ketika membaca bahwa Abraham dalam penurutan terhadap panggilan Tuhan, keluar dari rumah ayahnya dan dari tanah kelahirannya, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapatkan mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ,
Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat, yaitu Sikem, lalu sampai di dataran More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menempatkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Jadi teman-teman, ketika Tuhan menjanjikan tanah, ya tanah kepada Abraham, atau ketika Tuhan memberikan perjanjian, dan khususnya ini ya, kita lihat adalah tanah di mana Abraham akan diberikan negeri yang Abraham sedang lihat ya, atau sedang lintasi ya. Abraham langsung mendirikan mezbah di situ. Jadi ini hubungannya ya teman-teman. Jadi kalau di Galatia penjelasan Paulus adalah bahwa perjanjian Tuhan kepada Abraham merupakan salib, itu dijelaskan oleh Paulus di kitab Galatia. Dan dari pengalaman Abraham sendiri, setiap kali Tuhan berjanji, Abraham mendirikan sebuah mezbah. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat ya bahwa memang setiap janji yang Tuhan berikan ya kepada manusia atau kepada Abraham itu merupakan penyataan dari pengorbanan Tuhan itu sendiri. Jadi dari dua fakta ini kita melihat bahwa memang demikianlah ya, janji Tuhan merupakan pernyataan salib ya, pernyataan penebusan yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga berkat yang Dia janjikan kepada manusia itu dimungkinkan ya, dimungkinkan dialami oleh setiap manusia. Nah, teman-teman, kita akan ikuti penjelasan seterusnya ya pada ya mungkin pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Karena melihat waktu ini kita sudah tidak memungkinkan ya. Kita mau maju, ini udah salah-salah ya. Karena kita cuma 10 halaman ya untuk subtopik ini. Jadi kita bahagi 2 saja ya. Jadi kita mau tambah, rasanya udah tidak pas ya. Sedangkan waktu kita sudah tidak memungkinkan. Jadi kita sampai di sini saja. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan lagi mengenai perjanjian Tuhan ya. Perjanjian Tuhan adalah merupakan penyataan salib kepada kita yang memungkinkan janji itu kita terima. Kevin, tambahan sedikit. Ya, silakan, Brother Ronald. Jadi waktu Abraham diberikan janji untuk diberikan tanah bagi dia dan keturunannya, dia langsung memberikan mezbah. Mezbah mungkin ungkapan syukur ya pada Tuhan karena kasihnya. Bagaimana dengan anaknya yang tunggal, supaya tidak ada yang binasa, melainkan semua bisa selamat. Baiklah kita mendirikan mezbah juga. Ungkapan syukur pada Allah yang bahwa Allah itu kasih bagi kita. Jadi ungkapan syukur itu selalu hadir dalam terangkai hati saat kita selalu memandang salib itu. Melihat salib dengan iman. Dan dengan melihat salib dengan iman, seperti tidak pernah ada persungutan tiap hari. Ungkapan terima kasih, ucapan syukur itu tiap hari selalu ada. Itu saja Bing tambahan. Baik, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Oke, ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita pada saat ini? Halo, Bing. Ya, Halo? silakan, Tante Kori. Kalau Tante Kori nggak ada tambahan ya, tapi cuma ucapan terima kasih. Tante Kori karena kurang pahamnya dan sekarang jadi mengerti hubungan Injil dengan janji Abraham dan lain-lain itu. Puji Tuhan sih, Tante Kori bisa tahu dan semoga lebih mengerti lagi pada sambungan pelajaran berikut ya. Dan Iya. terus terang saja,
Ya, untung belum terlambat. Eh, kurang, iya benar, kurang tentang Injil, salib, ya. Hubungan Injil dan salib itu di janji Abraham. Dan ya syukur untuk itu, cuman mau bilang terima kasih dan puji Tuhan Tante Kori bisa terima ini pelajaran, dan mudah-mudahan ke depannya akan lebih mengerti lagi. Ya, terima kasih Bing dan Iya, semua ya yang menambahkan semua itu ya. Oke, terima kasih Tante Kore. ya. Puji Tuhan ya teman-teman. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, Bing. Ya. Jadi mungkin tambahan terakhir yang kita bisa kasih di sini adalah waktu Tuhan memberikan janji kepada Abraham, yang nanti akan kita bahas ya, yang dia akan memberikan tanah ini, yaitu kita harus ingat bahwa yang tanah yang Tuhan mau janjikan kepada Abraham itu yang kita sudah bahas di bab 1, yang mana itu tanah itu yang Tuhan memberikan kepada kita, yang dia janjikan kepada Abraham, itu adalah tanah kita punya warisan yang Tuhan mau janjikan kepada kita, yang Tuhan sudah janjikan kepada kita, bahwa warisan itu akan dikembalikan kepada kita, yaitu tanah atau tanah perjanjian atau Eden yang sudah hilang itu, yang Tuhan akan kembalikan kepada kita. Itu yang dia janjikan kepada Abraham, dunia yang baru. Jadi kalau kita mengerti, jadi ini kesalahpahaman ya yang kita pelajari dalam pelajaran ini, yaitu saya juga ya, dulu saya pikir bahwa yang Tuhan mau berjanji, yang dia mau berikan kepada Abraham dan juga kepada keturunannya itu, kita berpikir bahwa itu adalah tanah Kanaan. Ya memang betul Tuhan berjanji untuk memberikan tanah Kanaan. Tetapi yang Tuhan janjikan dia memberikan kepada Abraham dan juga keturunannya. Seperti itu, untuk dia diami selama-lamanya ya. Nanti kita akan bayar di situ. Dan waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, Abraham tahu, dari pelajaran ini kita akan pelajari bahwa yang Tuhan menjanjikan kepada dia itu adalah tanah yang akan Tuhan berikan kepada dia untuk selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan berikan kepada dia untuk selama-lamanya, itu berarti kita akan hidup selama-lamanya di tanah itu. Nah, inilah pengertian yang kita harus pahami, bahwa di saat Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Abraham tahu bahwa tanah yang Tuhan memberikan kepada dia itu adalah tanah perjanjian ya, atau saya bisa bilang Eden yang hilang, atau dunia ini yang akan diperbarui. Itulah janji yang Tuhan berikan kepada kita, kepada Abraham. Dan janji itu, kalau kita sudah belajar ya, kalau kita mempunyai iman sama seperti Abraham, itu juga akan menjadi bagian kita, dan janji itu semua ada di dalam Kristus. Nah, dengan memahami akan konsep ini, kita akan memahami semua pelajaran yang akan kita pelajari di sini, bahwa dimanapun Abraham pergi, dia tidak pernah berkelahi mengenai tanah kepemilikan. Sedangkan Lot aja dia bilang, oke, kamu pilih kemana, silakan, mau pergi kemana, mau di mana kamu mau tinggal, silakan. Dia tidak pernah berargumentasi atau berkelahi atau untuk ini saya punya, enggak. Karena dia tahu bahwa yang Tuhan janjikan itu bukan tanah di dunia ini, makanya dia pergi kemanapun dia pergi kan, tenda, bawa tenda, pasang tenda. Karena kalau kita lihat di buku Ibrani, Abraham tidak apalagi namanya itu, Abraham itu tidak di buku Ibrani, dia tidak mencari Kota. kota ya, Kota. untuk tempat tinggal di sini, tapi dia tahu dia tanah yang Tuhan sudah janjikan itu adalah bukan di sini ya, tetapi tanah perjanjian New Jerusalem. Seperti itu. Nah, kalau kita belajar di kejadian yang Tuhan, di buku Kejadian yang Tuhan janjikan kepada Abraham,
Abraham sudah tahu teman-teman yang mana yang Tuhan janjikan itu adalah tanah nanti yang di perjanjian New Jerusalem atau tanah perjanjian yang Tuhan janjikan yang kita sudah belajar di bab 1 yang akan menjadi milik kita atau warisan kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu kita mengerti konsep ini, kita akan mempunyai sama pengertian dengan Abraham. Ya, di mana yang dia tahu bahwa Tuhan itu akan mengembalikan lagi. Ini tanah ini akan menjadi milik dia dan keturunannya selama-lamanya. Seperti itu. Oke, Bing, thank you. Itu aja yang mau ditambah. Ya, jadi teman-teman, itu betul sekali ya. Kalau kita membaca selanjutnya ini, ada eksposisi Wagoner ya, bahwa sebenarnya tanah itu adalah Kanaan yang diperbaharui ya, Kanaan yang baru atau Yerusalem yang baru ya, teman-teman. Dan Abraham sendiri tidak mendapatkan ya tanah yang dijanjikan Tuhan. Bahkan keturunannya pun ya tidak mendapatkan, yaitu Yesus ya. Dan itu merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali atau kota yang didirikan, yaitu kerajaan surga ya, yang turun ke bumi ya, atau bumi yang diperbaharui. Nah, teman-teman, itu betul sekali. Kita akan belajar selanjutnya. Dan apa yang kita pelajari sekarang adalah bahwa setiap apa yang Tuhan janjikan, ya, itu ternyata merupakan Injil penyataan salib. Dari mana kita paham itu? Dari pernyataan Paulus dalam kitab Galatia pasal 3, bahwa berkat Abraham, ya, itu hanya mungkin dimiliki atau dialami oleh setiap orang ketika Yesus menanggung kutuk setiap orang. Dan dari pengalaman Abraham sendiri, bahwa setiap kali Tuhan memberikan perjanjian kepada dirinya, Abraham, dia mendirikan mezbah Tuhan. Jadi, teman-teman, Abraham sendiri paham betul perjanjian ini merupakan satu janji penebusan atau penyataan salib, ya, penebusan kepada manusia. Jadi inilah yang memungkinkan Abraham mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan dan semua orang di bumi ini. Jadi teman-teman, kita telah belajar ya dasar-dasarnya dan kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman, apa masih ada lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita? Kalau sudah tidak ada, teman-teman, kita akan menutup perjumpaan kita di saat ini ya, pagi hari ini di Indonesia dan sore hari atau sudah malam ya di Amerika.